Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Majelis yang dimuliakan Allah SWT, bersyukur kita pertama adalah Allah SWT. Alhamdulillah kita masih sehat, bisa diberikan ketetapan iman dan Islam. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keistimewaan di bulan Ramadan yang dinantikan oleh hampir setiap dan semua kaum muslimin adalah malam Lailatul Qadar. Di dalam renungan kami sampaikan surat Al-Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Asbabun nuzul ayat ini, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril, kemudian menceritakan seorang abdi Allah, seorang hamba Allah, seorang ahli ibadah, yaitu Sa'mun Al-Khazi, yang melaksanakan ibadah kurang lebih 1000 bulan atau 83 tahun, siang berpuasa sambil berperang, kemudian malamnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah merasa bimbang, adakah umatku seperti Sa'mun Al-Khazi? Maka kemudian Allah turunkan, yaitu satu malam yang bisa menyamai ibadah 1000 bulan, itulah malam Lailatul Qadar. Kemudian ketika datang malam Lailatul Qadar, disebut juga Al-Qadar artinya sempit, sebab pada malam itu ribuan malaikat turun ke langit bumi. Apa malaikat itu turun ke langit bumi? Dulu ketika Allah SWT menyatakan atadza'alu fiyya ma yufsidu fiyya wa yusfiku bima, ketika Allah akan menciptakan manusia, kemudian malaikat menyatakan, Gusti, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi? Maka kemudian Allah memperkenakan malaikat, tidak. Coba kamu lihat, ada ketika nanti bulan Ramadan maka malaikat turun, benarkah manusia adalah bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian malaikat turun di malam Lailatul Qadar. Allah melihatkan kepada malaikat bahwa manusia yang diperkirakan oleh malaikat akan berbuat kerusakan, ternyata banyak yang bersujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kisah, ketika Nabi Musa alaihissalam meminta dan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, aku ingin dekat dengan Engkau. Maka Allah mengatakan, aku dekat dengan orang yang bangun di malam Qadar. Dan yang kedua, Nabi Musa memohon, ya Tuhanku, aku ingin rahmat-Mu. Allah mengatakan, rahmatku bagi orang yang kasih sayang kepada sesamanya, terutama si miskin di malam Qadar. Yang ketiga, Nabi Musa memohon, ya Rabb, aku ingin melewati siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar seperti halilintar. Allah mengatakan, hal yang demikian adalah untuk orang yang bersedekah di malam Qadar. Ya Rabb, aku ingin berteduh di bawah pohon sorga dan makan buahnya. Allah mengatakan, itu akan aku berikan pada orang-orang yang bertasbih di malam Qadar. Nabi Musa melanjutkan yang kelima, ya Allah, aku ingin selamat dari neraka. Maka Allah mengatakan, itu akan aku berikan kepada orang yang beristighfar di malam Qadar. Dan yang keenam, ya Rabb, aku ingin ridho-Mu. Maka Allah mengatakan, itu akan aku berikan kepada orang-orang yang sholat 2 rakaat pada malam Qadar. Dari dialog ini, maka dapat kita ambil bahwa apa yang harus kita lakukan di malam Qadar, maka diantaranya adalah orang-orang yang senantiasa bangun di malam hari untuk melaksanakan qiyam, untuk melaksanakan sholat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, supaya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara bersedekah, memberikan kepada fakir miskin apa yang menjadikan kebutuhan mereka, terutama adalah dari segi makanan. Dan yang ketiga adalah berkasih sayang kepada sesama manusia, terutama juga orang-orang miskin. Maka amaliyah ini ditekankan oleh Rasulullah di malam-malam likuran bulan Ramadan, malam 21, malam 23,
25, 27. Sebab aktar yang banyak menyatakan malam Lailatul Qadar akan ketemu di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Jadi intinya adalah kita tingkatkan amaliyah di akhir bulan Ramadan. Yang pertama adalah bangun malam, laksanakan sholat tasbih, sholat taubat, kemudian baca istighfar 70 kali sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan. Ada seorang ibadah Allah, sholat rakaat, 2 rakaat di malam Lailatul Qadar, habis Fatihah kemudian membaca kulhu 7 kali, rakaat kedua juga habis Fatihah membaca kulhu 7 kali, kemudian setelah salam beristighfar dan bertobat, yaitu beristighfar kurang lebih sebanyak 70 kali, maka pahala dari sholat 2 rakaat di malam Qadar itu Allah akan bangunkan istana di surga, dan Allah akan mencukupkan surga nanti untuk istana bagi orang-orang yang sholat 2 rakaat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan di malam Qadar, tetapi juga masih ada orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang masih peminum arak dan tidak bertobat. Yang kedua, orang yang masih durhaka kepada orang tuanya dan belum bertobat. Yang ketiga, orang yang memutus tali persaudaraan dan belum bertobat. Dan yang keempat adalah orang yang gemar bermusuhan, bertengkar selama 3 hari dan belum minta maaf. Meskipun Allah SWT memberikan kemurahan malam Lailatul Qadar bagi mereka yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap terhalang rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah bersama-sama mengakhiri bulan Ramadan ini, kita gapai malam Lailatul Qadar dengan cara qiyamul lail, dengan cara bersedekah. Mudah-mudahan sedikit ini banyak manfaatnya. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.